Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance. Bank-bank sekalenar yang pertama ada BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh PNBS, kedelapan PNRF, kesembilan PNBN, dan terakhir PENIN. Langsung saja ke saham pertama. Ada BJTM yang ditutup di harga 745 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bakal semarnya BJTM ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BJTM terus naik dan juga berhasil break dari resisten 730-nya double bottom. Apakah ini terkonfirmasi? Kalau dilihat EMA 20-nya sudah cross ke atas EMA 60, sudut kemiringannya 45 derajat. EMA CD-nya juga bagus mengarah ke atas, golden cross dan sudah melewati perbatasan garis nol, sangat tajam juga. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga oke, volume juga meningkat 2 kali lipatnya, ya konfirmasi ini breakout. Trend downtrend peluang besar dipatahkan. Dan juga sentimennya mungkin gara-gara Bank Sumut yang mau IPO, cuman nggak tahu tanggal berapa ya, saya belum cek juga, tapi ya ada IPO bank daerah lagi, Bank Sumut. Nah itu jadi sentimennya. Dengan kondisi seperti ini ada peluang lah BJTM ya, semoga sampai 770 sampai 775-nya itu. Lumayan 5% kalau naik di bulan Februari. Ya, tapi ini kembali lagi disclaimer on. Jadi seperti itu untuk BJTM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BJBR yang ditutup di harga 1370, terkoreksi 1,79%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia di broker summary-nya BJBR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BJBR kepentok resisten 1400. Dengan kondisi seperti ini, apakah sinyal kurang bagus? Enggak juga, masih oke nih di atas 1330, 1330 itu juga masih oke. Dan ya ada bisa jadi indikasi nanti pola cup and handle. Trennya menurut saya Februari itu tembus nanti 1400. Tunggu aja, kan masih 3 minggu lagi untuk Februari ya, sampai tanggal 28, 3 minggu lebih. Ya ada peluang tembus nanti nih 1400. Yang penting sabar aja. Kalau untuk BJBR ya saham lambat gerak tapi trennya peluang besar ke atas. Trend downtrend sudah kalau ditarik trennya seperti ini bisa ya. Trend downtrendnya ya gagal, false break, tapi ya itu paling kalaupun buruk-buruk 1350 itu aja, paling retest EMA 20 EMA 60 ini aja terus mantul lagi. Jadi kemungkinan 1 candle 2 candle lagi turun, tapi turun tipis, paling turunnya 0,5%, 1% maksimal itu paling 2% kalau dari harga sekarang nih, 2,5% lah paling turun ya, paling 2 candle udah habis itu siap-siap mencoba ke atas lagi. Peluang besar ke atas untuk BJBR. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga kelihatan bagus. Minggu kemarin volume juga membesar, tutupannya juga bagus, walaupun ada ekor panjang ya nggak masalah juga ya, mungkin ada yang profit taking ya, yang penting masih oke lah untuk BJBR ya. Yang sabar dan berminat ya bisa beli BJBR harga sekarang atau nawar di bawah dulu di sekitaran bisa 1350, 1330 itu bisa juga untuk beli. Seperti itu untuk BJBR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRIS yang ditutup di harga 1360, menguat 0,74%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bukan semarinya, BRIS ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRIS nunggu momentum aja nih. Kelihatannya juga saat dia turun, ada buangan besar, itu candle merah, itu volumenya makin turun dan mulai ada perlawanan di area support 1350 itu ya. Kalau support kuatnya 1300 sepertinya akan dijaga. Ini kelihatannya masih sama analisa saya sebelumnya. Dia itu kalau false break konsolidasi untuk mencoba naik lagi, bukan turun. Ini risknya kecil juga kalau Bapak Ibu nekat beli di harga sekarang ya. Memang kelihatannya kan dia mencoba menembus EMA 20-nya dan gagal ini diperbesar. EMA 20 garis biru ini. Tapi oke, masih trennya juga masih ke atas. Dia juga minggu ini sudah konfirmasi membentuk swing low-nya lebih tinggi dari 3 minggu yang lalu nih. Nih seperti ini masih bagus. Kuncinya ini aja 1300 gagal bertahan di atas itu out aja. Dan juga ya koreksinya biasa aja setelah dia candle hammer, setelah candle doji di area resisten. Kalau mau bagus ya memang minggu depan harus tembus 1400. Untuk BRIS kuncinya 1400 tembus siap-siap
uptrend, targetnya 1500 terdekatnya untuk Breeze. Seperti itu untuk Breeze. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Agro yang ditutup di harga 446, terkoreksi 0,88%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia buka semuanya, Agro di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Agro konsolidasi dan ya kurang oke ya, takutnya tiba-tiba ada buangan. Bagusnya kalau dia mau itu ke bawah dulu ke 400 baru mantul. Cuman ya mungkin nggak tahu kita skenario bandarnya seperti apa, ditahan terus di atas. Kalau dilihat dia akan mencoba menguji EMA 60-nya garis hitam ini dan bertahan. Bisa ditarik naik nggak? Ya bisa. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya dengan kondisi seperti ini juga bagus. Candle-nya masih hijau, si oke nih ya. Cuman harga entry-nya bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Kalau dilihat support kuatnya ya 400. Kalau target naiknya itu kondisi seperti ini perubahan praksi harga itu minimal 500. Tarik aja 500 untuk Agro. Jadi potensi upside masih bisa 11% lagi. 13% dari sekarang stop loss. 13% risk reward seimbang ya kalau mau beli di harga sekarang ya seperti itu. Memang harus lihat support di mana yang support kuatnya itu lebih konfirmasi jebol itu berarti gagal. Kalau mau cut loss mepet ya bisa juga cut loss aja kalau dia gagal bertahan di atas 440 resistennya ini. Atau pakai strategi average down kalau ke bawah. Ya banyak cara lah mencari profit ya. Jadi seperti itu. Untuk Agro langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBKP yang ditutup di harga 128 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bukan sebenarnya BBKP ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BBKP lagi konsolidasi dan benar mantul dia dari 120. Saya nawar. Waktu dia koreksi 4% itu perkiraan saya dia akan koreksi lagi mungkin sekitar 3%. Ya, jadi dia koreksi 3% baru mungkin ada tarikan karena sinyalnya masih oke nih. Jadi menurut saya kalaupun dia jebol 120-nya itu dia bisa membentuk ekor, pasti ada yang buying power dari bawah. Ternyata nggak dikasih, dia mantul langsung hijau karena juga punya saham pilihan yang lain lebih juga berpotensi. Jadi saya ambil yang lain aja yang dapat di harga sesuai apa yang saya inginkan. Karena BBKP ini nggak dapat sesuai harga itu ya saya nggak kejar dulu, lebih baik pilih saham yang sesuai harga yang saya dapat. BBKP juga bagus, masih sama target saya tuh 140-150 peluang besar di Februari tercapai. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. Dia sudah membentuk dua higher high higher low. Jadi ini bisa dikatakan uptrend ya, tinggal lanjutannya aja. Ini konsolidasi continuous pattern, tinggal tembus 130, siap-siap 150 untuk BBKP. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga oke. Rejection ya konfirmasinya minggu depan tembus 130, mantep tuh BBKP ya. Ada yang bilang BBKP ke 50 ya nantilah ceritanya kalau dia memang mau ke 50. Yang penting momentumnya, namanya trading ini kan cari momentum. Dia bertahan di atas 100 ini ya nekat beli. BBKP sudah saya rekomendasikan dari 100 terus 110. Habis itu ya follow the trend aja. Yang main tektok itu udah tahu caranya kalau di grup tuh ya. Beli jual di mana, nanti dia turun beli lagi di mana, seperti itu ya. Jadi ya kalaupun dia ke 50 ya ini kan dikasih profit, ngapain kita mikir 50, takut. Ini momentumnya dikasih nggak usah tinggi-tinggi deh. Dikasih 15% aja udah kan. Nih, belum dia ke 50. Nanti kalau dia ke 50 ya biarin cut loss. Kalau masih punya nanti misalnya di area ke 100 lagi dia turun. Expect buy. Kalau dia memang jebol out dulu. Kan sudah ada jagaan, udah dapat profit yang sebelumnya itu bisa ketutup juga rugi, paling 5% ruginya. Jadi jangan dengar kata orang mau ke 50 mau kemana. Kalau teknikalnya ada momentumnya bagus, ada peluang dia naik, ambil kesempatan. Karena di saham downtrend mau dia ke 50 juga pasti ada naik-naiknya, bisa dimanfaatin ya. Cuman IPPE tuh saya tunggu dari 80 sampai 50 nggak bangun-bangun. Nah itu. Cuman ya saya memang belum masuk karena memang ya nunggu beli itu nunggu bangun. Kalau nggak bangun jangan beli. Nah seperti itu ya. Untuk BBKP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNGA yang ditutup di harga 1200 terkoreksi 1,63%. Kalau dia transaksi asing net sell.
Kalau dia bekas kemarinnya BNGA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BNGA setelah menyentuh 1220 gagal ya. Dia udah naik 3 minggu dan koreksi itu wajar karena ini masih di area range konsolidasinya. Tapi kalau dilihat trennya, kelihatan dari volume meningkat, peluang besar mantul dia dari 1180-nya, dari EMA 60-nya. Atau ya, pokoknya dia itu kecil kemungkinan BNGA turun dari 1160. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga oke, volume lumayan meningkat, semestinya ada lanjutan minggu depan untuk BNGA naik, uji kembali 1220. Seperti itu. Untuk BNGA, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBS yang ditutup di harga 67 terkoreksi 1,47%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bekas kemarinnya PNBS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PNBS lagi konsolidasi dan ya level psikologis 60 dijaga, dan kondisi seperti ini menurut saya juga akan bertahan dia di 65 ya. Kemungkinan besar dia ini konsolidasi. Range-nya di area 70 sampai 65 nih. 5 poin naik turunnya untuk PNBS. Jadi seperti itu untuk PNBS. Daripada PNBS, lebih menarik itu BBKP, Agro yang sinyalnya udah ke atas, yang belum naik-naik dari downtrendnya, atau BRIS. BRIS juga tren downtrendnya sudah dipatahkan, konsolidasi aja nih, continuous pattern, tinggal nunggu tembus 1400. Oke, daripada PNBS. PNBS ini kan sudah dia naik tinggi dari 60 ke 100 terus turun lagi. Ya pelan-pelan lah, ya bergantian lah. Kalau tertarik ya silahkan aja. Kalau dipakai support kuat PNBS ini 60 itu ya. Karena juga ya setiap orang pasti berbeda-beda kesukaan sahamnya. Ada yang suka grup panin banyak. Jadi seperti itu ya. Untuk PNBS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNLF yang ditutup ARB ke harga 420. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bekas semuanya PNLF di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk PNLF dibuang mantul. Ini mungkin satu kali ARB lagi bisa bangun. Di 400 tuh bangun. Kalau ke 380 toleransinya nih EMA 20 nya garis biru ini kalau dia tutup di bawah itu out aja ya, gagal. Berarti harus turun 40 poin lagi. Wah, cukup dalam ya, 10%-an. Ya itulah jaga-jagaannya EMA 20 nya nih. Nanti kan EMA 20 nih pelan-pelan naik. Ya di sekitaran 400 390 itulah. Kalau tutup di bawah EMA 20 ini tinggalin. Kemungkinan bangun PNLF kalau ARB sekali lagi. Tapi kembali lagi ini disclaimer on ya. Koreksinya volumenya juga cukup lumayan ya, satu candle lagi koreksinya bisa oke nih, bisa jadi ini swing low dan siap-siap naik, cuman terlalu dalam swing low-nya ya. Low 15 Agustus juga dijebol 340-nya, tapi kan rejection tuh, ada candle pembalikan arah ya. Semoga aja nih momentumnya ditarik naik untuk PNLF minggu depan. Tapi koreksi dulu ya. Habis koreksi kita lihat ada buying power nggak di bawah untuk PNLF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBN yang ditutup di harga 1585 terkoreksi 3,35%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka sebenarnya PNBN di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk PNBN konsolidasi dan kondisi seperti ini, mau lihat dulu bagaimana kondisi chart time frame weekly-nya. Oke nih, resisten semenjak 2015 1500 dijaga ya, bisa pakai tuh. Tutup aja di bawahnya itu. Pokoknya 1500 level psikologis, jangan turun dari itu. Ya, kalaupun koreksi 1 minggu lagi nggak masalah. Kemungkinan ini swing low dan siap-siap naik lagi. Kuncinya 1500, jangan jebol untuk PNBN. Seperti itu. Untuk PNBN langsung saja ke saham terakhir. Ada Penin yang ditutup di harga 1440 terkoreksi 3,35%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bekas semuanya Penin di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Penin juga oke nih. Ini saya sudah jaga di 1400 tuh sampai 1350 itu jaga-jaganya, jadi 1-2 candle lagi koreksi. Oke, yang penting dia nggak tutup di bawah EMA 20-nya nih nanti. EMA 20 EMA 60 ini akan jadi sandarannya kalau memang mau melanjutkan uptrend. Ini kan dia udah 3 candle seperti lilin yang ada balasannya lah. Di sekitaran 1350 1400 itu area best entry yang kemungkinan juga ada buying power dari situ. Kita lihat aja bertahan gak ya. Namanya trading itu kan ya cari titik-titik entry yang bener-bener kira-kira ada buying power. Kalau di luar trend
Itulah gunanya stop loss. Jadi seperti itu untuk penin. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.